Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan tentang membangun generasi yang kuat. Jangan meninggalkan generasi yang lemah dari surat An-Nisa ayat 9. Salah satu tantangan saat ini Bapak Ibu dan teman-teman adalah bahwa generasi yang lemah itu tantangannya ada 8. Cuman salah satu yang kita bahas hari ini, salah satunya adalah mengenai harta. Nggak jauh dari kita, mungkin ini fenomena yang saat ini kita sering hadapi adalah, atau mungkin kita dengar di berita juga, yaitu mengenai pinjaman online, di mana ini adalah satu tantangan atau masalah yang banyak kita hadapi. Kalau kita dengar berita-beritanya, bahkan tidak sedikit kasus-kasus bunuh diri atau kasus-kasus orang stres karena pinjaman online. Karena memang ini luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, viral sekali berita sebuah layanan pinjaman online yang ini dilegalkan oleh negara. Orangnya minjam itu 19 juta, tapi bunganya cuma 3 juta, cuma tanda kutip ya. Tapi ada uang layanan sebesar 18 juta, hampir menyamai bunga. Hampir menyamai dari jumlah pinjaman, sehingga orang itu harus membayar hampir 2 kali lipat. Dan itu pun banyak kasus-kasus yang lain. Yang lebih mengejutkan adalah dari katadata.id. Kalau kita lihat, profesi yang paling banyak meminjam di pinjaman online bukanlah lagi orang-orang yang tidak terdidik. Bahkan profesi yang pertama, mohon maaf, itu dari 5 teratas, yang pertama adalah guru, ya. Mahasiswa itu urutan ketiga. Bahkan tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang saat ini terjerat pinjaman online itu mereka bukan untuk menggunakan bayar uang kuliah atau nggak bisa makan, namun karena untuk liburan, untuk having fun bersama teman-temannya gitu ya. Nah, itu mereka bukan orang-orang yang secara akademis tidak bisa berpikir, tapi luar biasa gitu ya tantangannya. Bahkan gak jauh dari kita juga pas ada, saya dengar sebuah kisah, saya dengar langsung seorang ibu-ibu yang harus bercerai dengan suaminya karena suaminya terlibat pinjaman online, bahkan judi online. Kemudian juga ada seorang ibu-ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, pulang pergi, gak jauh dari kita juga, itu selain terlibat pinjaman online juga pinjaman ke tetangga, mirip dengan kalau zaman dulu lintah darat gitu ya. Ingin membeli handphone merek Samsung, harganya kira-kira di pasaran 2 juta, tapi ternyata dengan cicilan online tadi harus membayar sekitar 3,6 juta, di mana uangnya akibatnya adalah gajinya habis. Ya, akhirnya hidupnya nutup dan minjem gitu ya. Nah, sebenarnya panduan ini kalau kita percaya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dan Islam sudah memberikan jawaban atas segalanya, segala persoalan mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai akhir hayat, hampir akhirat, maka kita percaya bahwa Al-Qur'an adalah solusinya. Dan memang di Al-Qur'an dikatakan orang-orang yang makan atau mengambil riba, di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Memang kalau kita lihat ini permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi kalau kita lihat fenomena orang sampai bunuh diri, stres, ya nggak heran. Nah, kalau begitu apa solusinya? Ya, sebelum kita bicara solusi, ibaratnya dokter, pasti kita tanya dulu penyebabnya apa. Yang pertama, kalau kita lihat penyebabnya, itu ternyata bukanlah karena rata-rata pinjaman online bukanlah karena orang tidak mampu untuk makan atau minum. Ternyata bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan atau gaya hidup. Liburan, beli handphone baru, beli macam-macam lah. Nah, sehingga memang solusi yang pertama adalah bagaimana menahan nafsu atau menahan diri. Sehingga karena memang godaannya luar biasa, di mana-mana kita lihat iklan, buka marketplace, semuanya tantangan. Begitu lihat teman-teman menggunakan alat-alat gadget terbaru dan sebagainya, itu nggak mudah. Jadi memang solusi yang pertama adalah menahan nafsu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memang kita saling mengingatkan atas permasalahan ini gitu. Maksudnya begini, ketika kita di keluarga kita, saudara kita, memang perlu juga kita sering mengingatkan masalah-masalah hal yang kontemporer seperti ini. Kelihatannya memang ini tidak berhubungan dengan akidah, namun seperti yang sering kita dengar, kufur dekat dengan kafir. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang biasanya sudah sibuk dengan stresnya. Jadi boro-boro mereka meningkatkan ibadahnya, sudah terlalu sibuk dengan
kesibukan dunianya. Ya. Memang tantangannya tidak mudah. Kemudian solusi yang ketiga bisa jadi kita lakukan karena kita banyak di masjid, banyak makmurkan masjid. Mungkin salah satu solusi adalah bagaimana kita mungkin di mana masjid ini paling ramai kan memang ketika khutbah Jumat gitu ya. Di mana para bapak-bapak laki-laki hadir di sini. Mungkin kita mulai menyajikan permasalahan-permasalahan umat yang memang dekat dengan kita sehari-hari. Karena ternyata memang permasalahan kita kelihatannya ini permasalahan yang jauh, tapi itu ada di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian solusi yang keempat adalah seperti di surat Nuh, kalau nggak salah, surat Nuh ayat 11, di mana Nabi Nuh berdoa. Salah satunya di ayat 11 sampai ayat 13 di surat Nuh itu disampaikan bahwa ternyata untuk masalah rezeki berkaitan itu dengan solusi yang pertama adalah dengan meminta ampun atau istighfar. Memang tantangan kita adalah kelihatannya tidak langsung korelasi tidak langsung, padahal sebenarnya istighfar atau minta ampun adalah solusi yang terbaik untuk kita mengembalikan diri kita, mengembalikan keinginan-keinginan dan hawa nafsu kita. Yang kelima adalah solusinya adalah ketika kita bicara jika memang pinjaman online itu asal muasalnya atau penyebabnya karena memang orang tersebut tidak ada uang untuk makan, tidak ada uang untuk minum, maka tidak ada cara lain adalah memperkuat ukhuwah kita. Artinya meningkatkan kepedulian kita sebagai sesama umat muslim untuk mencari minimal dari, kalau kita tidak bicara lingkungan masjid, mungkin kita bicara lingkungan sekitar kita, mungkin saudara, tetangga, atau mungkin orang-orang yang terkait dengan rumah tangga kita, entah itu pembantu rumah tangga atau siapapun gitu. Karena mereka-mereka ini terutama yang mohon maaf secara ekonomi juga tidak baik, memang tantangannya adalah godaan. Sekali lagi bukan godaan makan dan minum kadang-kadang, tapi godaan untuk gaya hidup ya. Karena zaman sekarang, kalau zaman dulu kita sosialita itu adalah orang-orang memang ekonomi atas, sekarang sering juga kita lihat bahwa ekonominya sulit tapi gaya hidupnya ingin seperti sosialita, dan itu juga tidak hanya terjadi pada ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang-kadang terjadi seperti itu. Makanya tidak ada yang lain untuk menjadi generasi yang kuat, memang perlu sekali kita saling ingat mengingatkan, seperti di surat Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa di mana kita saling ingat mengingatkan dalam kesabaran, dan kemudian di ayat tersebut juga dikatakan bahwa ternyata tidak cukup hanya beriman. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an selalu ada iman dan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu amilus solihati. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena iman adalah hubungan kita dengan Allah, dan amal soleh hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya memang perlu sekali kita mengingatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua dengan saling mengingatkan, kita terlepas dari tanggung jawab tadi, karena tugas kita memang hanya mengingatkan, tidak menentukan hasilnya. Dan kemudian juga mudah-mudahan masyarakat kita, sekitar kita, keluarga kita terjauh dari pinjaman-pinjaman pinjol yang riba dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.